Kalau secara kekarangtarunaan yang saya pahami itu ada beberapa fungsi daripada organisasi. Di antaranya bagaimana organisasi bisa mengedukasi atau membina, organisasi juga bagaimana caranya dia mampu untuk memotivasi dan memberikan inspirasi. Tapi di sisi lain, organisasi juga harus mampu memberikan fasilitasi atau memfasilitasi sebagai fasilitator. Nah, ini yang sedang kita coba jalankan dengan berjalannya Karang Taruna 3 tahun ini menuju tahun keempat di dalam konsep program saya secara fungsi jabatan saya di Karang Taruna sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Potensi. Tahun ini adalah tahun di mana saya harus mengerjakan fungsi kekarangtarunaan itu atau fungsi organisasi itu sebagai fasilitator. Ya, alhamdulillah di tahun ini terbentuklah yang namanya Poktan atau Kelompok Tani Cakra Bantenan, di mana anggota-anggotanya adalah masyarakat yang memang berada di sekitar wilayah Posko Karang Taruna Kecamatan Cibinong. Tujuan dari pergerakan kami semata-mata adalah bagaimana caranya kami bisa mengembangkan sebuah lingkungan atau satu kampung yang bisa bergerak secara mandiri, bergerak secara bergotong royong di dalam membangun kampungnya, sehingga kampung itu bisa menjadi kampung yang ramah lingkungan, yang mandiri dan bermartabat. Karena pada dasarnya lingkungan ini adalah tanggung jawab kita. Jadi kadang-kadang kita selalu berpikiran semua itu harus dari daerah, semua itu harus dari negara, sedangkan yang menggunakan kampung ini kita. Bukan berarti kita mengesampingkan hal itu, tapi minimal kita dulu yang berbuat. Bagaimana caranya kita bisa membangun kampung secara swadaya, bekerja sama dengan masyarakat satu dan masyarakat yang satunya. Kita membentuk satu kelompok tani sesuai dengan profesi bidang masing-masing yang ada di sini, yang ada di kampung yang kita huni. Kita jaga kampung itu dengan maksimal. Nah, ini kan kadang-kadang semua berpasrah. Akhirnya hanya untuk menambal lubang kecil saja di badan jalan kampung kita, kita harus nunggu program dari pemerintah. Kasihan. Pemerintah itu banyak hal yang harus dipikirkan. Maka kita sebagai masyarakat yang berada di lingkungan kita sendiri, ya sudah wayahnya harus mulai mau berpikir mengarah kepada tujuan yang kita harapkan. Kita pengen apa nih? Kampung kita pengen seperti apa? Sebab buat saya pribadi, lingkungan adalah bagian daripada garasi investasi dunia akhirat saya. Investasi dunia akhirat saya pastinya anak-anak saya, ya, insya Allah cucu saya kelak. Garasi investasi dunia saja seperti motor, mobil, kadang-kadang kita tidak rela itu kepanasan, kehujanan. Kita siapkan tempatnya. Kalau bawahnya itu dari tanah, kita coba plur bawahnya. Itu hanya investasi dunia. Nah, ini investasi dunia akhirat. Kenapa kita seakan-akan masa bodoh dengan kondisi lingkungan, yang dimana lingkungan itu merupakan garasinya investasi dunia akhirat kita? Bagaimana anak-anak kita bermain, belajar, bersosialisasi dengan kondisi aman, kondisi nyaman, semua kita serahkan kepada pemerintah. Terlalu naif kita kalau seperti itu. Sedangkan kita paham keterbatasan-keterbatasan yang memang ada di pemerintahan. Di sisi lain,
pemerintah juga memiliki program-program yang konteksnya itu lebih dominan, kebutuhannya itu lebih dominan. Nah, untuk lingkungan, hayo lingkungan mau berpikir. Nah, makanya kami coba menjalankan itu. Tidak cuma itu, kita juga bergerak di dalam sisi-sisi tertentu. Kita menyiapkan di sini ada satu tower untuk internet, yang dimana internet ini merupakan solusi atas problem dalam kondisi keadaan saat sekarang. Saat sekarang anak-anak sekolah saja itu secara online. Kita usaha agak dibatasi, tidak bisa maksimal melakukan tatap muka, maka kita usaha secara online juga. Akhirnya membengkak kuota kita. Nah, mudah-mudahan ini kami sedang menyiapkan programnya untuk infrastrukturnya sudah jadi. Kita sudah punya tower sendiri, kita punya fasilitas lain yang nantinya mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi atas problem akan hal itu kepada masyarakat. Yang tadinya masyarakat harus mengeluarkan anggaran untuk beli kuota sampai 300.000, mudah-mudahan dengan program kami masyarakat bisa menggunakan secara maksimal dalam per bulan itu hanya 150.000. 150.000 pun pada waktunya nanti akan kita berikan sekian persen untuk lingkungan agar lingkungan memiliki kas. Jadi dikala nanti ada lubang-lubang yang bolong di jalan-jalan umum yang ada di lingkungan kami, ya tidak perlu berpasrah dengan program pemerintah. Lingkungan bisa menyikapi akan hal itu karena lingkungan sudah memiliki kas yang jelas. Ya mungkin konteks dasar dan tujuan kita menggerakkan ini ke arah sana. Kalau orang-orang terlibat banyak di sini. Saya punya tim khusus di posko ini. Saya punya tim khusus. Ada saudara Heru, saudara Safar. Di sini ada orang tua kami, ada Abah Hari. Ya kebetulan juga alhamdulillah saya disupport oleh keluarga saya, oleh lingkungan, oleh RW, RT. Di sini juga support yang luar biasa dari Pak Lurah, Kelurahan Tengah. Nah, disupport juga kami oleh Babinsa, oleh Babin Kamtipmas. Kegiatan kami juga disupport oleh tokoh-tokoh masyarakat. Ya alhamdulillah, supportnya di sini luar biasa. Maka kami bisa menjalankan program-program ini. Ya insya Allah kami punya target 3 tahun dari sekarang. Bagaimana caranya Kampung Bantenan ini benar-benar menjadi sebuah miniatur, sebuah kampung yang mandiri dan bermartabat. Kampung Bantenan ini bisa menjadi miniatur bagaimana sebuah kampung yang tertib, segar, bersih, indah, aman, dan nyaman sesuai dengan moto Kabupaten Bogor, Tegar Beriman. Mudah-mudahan Kampung Bantenan ini yang berada di Kelurahan Tengah bisa benar-benar menjadi sebuah aplikasi yang disebut dengan pancakarsanya itu. Jadi harapan kami, moto-moto itu bukan hanya sebagai pekik, bukan hanya sebagai tulisan-tulisan di dinding atau tulisan-tulisan di banner, tapi benar-benar ada aplikasi nyatanya, yang dimana aplikasi nyata itu memberikan sebuah jawaban nyata akan sebuah rasa. Nah, jadi harapan kami Bogor secara umum bisa maju karena hal yang nyata. Sewaktu berbicara bagaimana sebuah kampung yang ramah lingkungan, ada sebuah aplikasi yang bisa menjadikan contoh, walaupun bentuknya baru sebuah miniatur, bahwa oh ternyata kampung ramah lingkungan itu benar-benar indah, benar-benar nyaman. Akhirnya bisa menginspirasi kampung-kampung lain, bisa memotivasi kampung-kampung lain untuk mendesain kampungnya menjadi kampung yang ramah lingkungan.